Oke, mari kita bedah sebuah paradoks yang menarik banget di panggung dunia saat ini. Gini, ada satu negara adidaya militer yang udah ngerahin armada raksasa persis di depan pintu musuhnya, tapi kok mereka malah nahan diri, nggak nyerang. Kenapa Amerika Serikat seolah ragu-ragu di hadapan Iran? Nah, yuk kita bongkar permainannya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, ini yang bakal kita ungkap. Kita mulai dari kenapa si adidaya ini jeda dulu. Terus, kita dalemin apa itu hujan rudal yang jadi ancaman utama Iran. Setelah itu, kita lihat perisai ekstra yang lagi dibangun Amerika, kita tempatin semuanya di papan catur regional yang super rumit. Sampai akhirnya kita bertanya, apa perang ini beneran nggak bisa dihindari? Oke, bagian pertama, mari kita fokus ke si raksasa yang kelihatannya ragu-ragu ini. Udah ada kapal induk, jet tempur, semua siap siaga. Jadi apa sih yang sebenarnya bikin Amerika Serikat nahan diri? Dan ini loh, bukan pertanyaan taktis biasa. Keputusan Pentagon buat menunda serangan, padahal kekuatan mereka di lapangan itu luar biasa, ngasih kita petunjuk bahwa ada sesuatu yang udah berubah secara fundamental dalam perhitungan kekuatan mereka. Jadi, di balik semua pameran kekuatan yang kelihatan gagah itu, para jenderal di Pentagon rupanya lagi keringat dingin. Mereka sadar banget kalau nyerang Iran tanpa perisai yang sempurna itu sama aja kayak misi bunuh diri. Risikonya bukan cuma soal kehilangan alat-alat mahal, tapi juga nyawa prajurit dan stabilitas satu kawasan penuh. Terus, apa sih yang bikin Pentagon sampai keringat dingin gitu? Jawabannya ada di satu hal yang udah dikembangin Iran selama bertahun-tahun. Arsenal misil mereka yang jujur aja mematikan. Kekuatan Iran itu bukan cuma soal jumlah, tapi kombinasi tiga elemen yang cerdas banget. Pertama, mereka punya gudang rudal terbesar di kawasan. Ini ancaman dari segi kuantitas. Kedua, mereka punya taktik licik yang namanya swarming, buat ngakalin pertahanan modern. Dan yang paling bikin khawatir, mereka punya kartu as baru, rudal hipersonik Fatah, senjata yang hampir mustahil dihentikan. Coba bayangin deh, ratusan drone murah, ya seharga mobil bekas lah, diterbangin barengan sama misil balistik yang lebih canggih. Tujuannya tuh licik banget, bukan cuma buat nyerang, tapi buat bikin sistem radar yang harganya miliaran dolar itu bingung. Ini strategi cerdas buat ngabisin amunisi pencegat yang super mahal, jadi pertahanan musuh tumpul sebelum serangan utamanya datang. Lalu ada Fatah. Nah, ini bukan sekedar rudal biasa, ini beneran game changer. Dengan kecepatan hipersonik, dia menciptakan satu masalah fundamental buat sistem pertahanan manapun, yaitu waktu. Hampir nggak ada waktu buat deteksi, lacak, apalagi buat nembak jatuh. Biar kebayang ya, Mach 5 itu artinya 5 kali kecepatan suara. Itu kira-kira sama kayak terbang dari Jakarta ke Surabaya dalam waktu kurang dari 8 menit. Nah, kecepatan kayak ginilah yang bikin sistem pertahanan paling canggih sekalipun jadi kelabakan, dan jadi alasan utama kekhawatiran mendalam di Pentagon. Nah, ngadepin ancaman secepat dan serumit ini, jelas Amerika nggak tinggal diem dong. Mereka mulai ngerahin apa yang disebut sumber berita sebagai jimit tambahan, semacam lapisan pertahanan ekstra buat nambal celah yang ada. Jadi, perisai pertahanan Amerika itu punya dua lapis utama. Anggap aja sistem Patriot itu kayak satpam di garis depan, yang ngelindungin aset-aset spesifik kayak pangkalan militer dari serangan jarak pendek. Sementara itu, TAHAD itu payung raksasanya, yang kerjanya di ketinggian super tinggi buat mencegah rudal balistik bahkan sebelum mereka sempat deketin targetnya. Yang bikin Tahad ini spesial banget itu caranya ngancurin target. Dia nggak pakai ledakan. Sebaliknya, dia melesat dengan kecepatan hipersonik dan nabrak langsung rudal yang datang. Bayangin aja sebuah peluru nabrak peluru lain di angkasa. Ini benar-benar puncak teknologi presisi. Tapi jangan salah. Respon Amerika itu nggak cuma bertahan aja, mereka juga mengerahkan kekuatan udara yang masif. Jet tempur F-15E sama pesawat siluman F-35 disiagakan, ngirim pesan yang jelas. Kalau perisai nggak cukup, mereka siap menguasai langit dan balas menyerang. Oke, jadi kita harus sadar ya, ini semua bukan cuma soal adu senjata. Semua pergerakan ini, rudal, perisai, jet tempur, itu cuma bidak-bidak catur di atas papan geopolitik yang jauh lebih besar dan kompleks. Jadi di satu sisi, kita lihat Amerika Serikat kayak ngelurin tangan buat diplomasi, tapi di tangan yang lain mereka megang tongkat pemukul yang besar. Pesannya jelas, kami sih maunya ngobrol, tapi jangan ragukan kesiapan kami buat bertindak kalau obrolannya gagal. Nah, dari pihak Iran, jawabannya beda banget. Jauh dari kata diplomatis. Pemimpin tertinggi mereka negasin kalau mereka nggak bakal bisa diintimidasi. Ini pesan perlawanan. Kami nggak akan mulai perang, tapi kami yang akan menyelesaikannya dengan kekuatan penuh.
Dan disinilah situasinya jadi makin ribet. Kalau konflik beneran meletus, ini nggak akan jadi perang 1 lawan 1. Kelompok sekutu Iran di seluruh kawasan, kayak Hizbullah dan Houthi, kemungkinan besar bakal buka front baru. Dan yang lebih menarik, sekutu tradisional Amerika kayak Arab Saudi dan UAE malah kelihatan jaga jarak, takut wilayah mereka yang jadi sasaran balas dendam. Ini bikin perencanaan strategis Amerika jadi jauh lebih susah. Oke, semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Di tengah penumpukan kekuatan ini, semuanya bakal berakhir gimana? Dan apa artinya ini buat stabilitas dunia? Kalau ada satu kesimpulan penting dari semua ini, ya ini dia. Penundaan serangan ini sendiri adalah pengakuan diam-diam dari Washington. Keseimbangan kekuatan di Timur Tengah itu udah bergeser. Kemampuan misil Iran bukan lagi sekedar gertakan di atas kertas, tapi ancaman nyata yang memaksa negara adidaya buat mikir 2 kali. Jadi, kita ditinggal dengan dilema ini kan? Apakah penumpukan perisai pertahanan ini bakal berhasil mencegah perang atau malah jadi pemicu yang tak terhindarkan? Apakah kita lagi nonton sebuah pencegahan yang berhasil atau ini cuma jeda singkat sebelum badai yang lebih besar datang? Satu aja salah perhitungan dari kedua pihak, bisa jadi itu jawabannya.